Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa ada dalam kesehatan lahir dan batin. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 10, dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai mencintai Allah dengan perbuatan roja. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama menjelaskan makna roja kepada Allah, yang kedua menghubungkan sifat roja dengan dalil nas, yang ketiga menguraikan cara menumbuhkan sifat roja, yang keempat menganalisis manfaat sifat roja, dan yang kelima menganalisis hubungan sifat roja dan khauf. Mungkin ada yang masih ingat tentang materi yang kita bahas pada kesempatan sebelumnya, yaitu mengenai mencintai Allah dan timbulnya rasa khauf atau rasa takut atas dasar keimanan kepada Allah. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu mengenai roja atau rasa harap kepada Allah ya. Jadi cinta kepada Allah, khauf dan roja itu adalah merupakan gabungan yang harus ada di dalam sebuah perbuatan dan ibadah kepada Allah. Sebagaimana di dalam urusan dunia, misalkan seorang mahasiswa atau siswa yang memiliki 3 rasa ini, yaitu cinta kepada jurusannya karena dia sudah memilihnya, yang kedua takut ia gagal dan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, tapi yang ketiga juga dia menyimpan harap bahwa dia akan dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Nah, begitupun roja kepada Allah. Secara bahasa, roja adalah mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Sedangkan secara istilah, roja artinya berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah. Sifat roja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mari kita lihat salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang roja seorang hamba kepada Allah yang ada di dalam Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'atiu wa huwas samiul alim. Yang artinya barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Begitulah seorang muslim yang beriman, harapan terbesar dari seluruh rangkaian kehidupannya adalah bertemu dengan Allah dan mendapatkan keridhaan Allah atas apapun yang dia kerjakan. Nah, bagaimana cara menumbuhkan sifat roja pada diri kita? Yang pertama, bermuhasabah atas nikmat-nikmat Allah yang berarti mawas diri atas apa yang telah diperbuat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah karena tidak ada manusia yang sanggup menghitung nikmat Allah, dan sifat roja atau haraf ini akan muncul pada orang yang dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Quran. Karena dalam setiap ayat dan surat di dalam Al-Quran berisi pesan-pesan moral dari Allah kepada seluruh umat manusia. Dengan mempelajari dan memahaminya secara mendalam, maka akan tumbuh sifat roja. Yang ketiga, meyakini kesempurnaan karunia Allah dengan keyakinan bahwa tidak ada satupun yang Allah ciptakan dengan sia-sia dan semuanya memiliki manfaat yang terkandung di dalamnya. Lalu apa manfaat sifat roja ketika dia sudah muncul di dalam diri seseorang? Yang pertama, seseorang yang memiliki sifat roja, dia akan semangat dengan ketaatan kepada Allah karena adanya harapan bahwa Allah akan meridhoi apa yang ia lakukan. Yang kedua,
dia akan tetap tenang dalam menghadapi kesulitan karena dia yakin bahwa dia tidak sendiri dan ada Allah yang bisa dimintai pertolongan. Yang ketiga, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah. Dan yang keempat, selalu tumbuh rasa dan sikap optimis atas apapun yang dia lakukan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana hubungan sifat khauf dan roja. Nah, sifat roja ini harus bersanding dengan sifat khauf, namun tidak boleh saling mendominasi, karena jika khauf atau rasa takut terlalu mendominasi, maka akan dapat menjerumuskan seorang hamba berputus asa dari rahmat Allah, sedangkan Allah merupakan Maha Pengasih. Sementara apabila sikap roja yang berlebihan, maka dikhawatirkan rasa takut seorang hamba kepada Allah akan memudar. Nah, ibaratnya ini adalah sayap burung yang salah satunya itu tidak boleh berat sebelah atau rusak sebelah. Sebagian ulama mengatakan dalam hal ketaatan, maka yang harus dikedepankan adalah sifat husnuzon atau sifat roja, berharap segala amalannya dapat diterima oleh Allah. Sementara dalam kemaksiatan yang harus didahulukan adalah sifat khaufnya, sifat rasa takutnya kepada Allah, sehingga dia tidak terjerumus lagi ke dalam perbuatan maksiat yang lebih dalam. Nah, contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ada orang yang sehat, yang didahulukan adalah rasa khaufnya atau rasa takutnya, sehingga dia menjaga dirinya dari makanan-makanan yang tidak halal dan tidak thayyib. Sementara untuk orang yang sakit, yang didahulukan adalah rasa sikap rojanya, dengan berharap bahwa apapun yang dia alami merupakan satu hal yang baik, dan berharap adanya kebaikan yang Allah berikan dari yang diterimanya. Nah, mungkin demikian yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.